Buya, bagaimana sikap ulama di tahun politik ini? Apakah harus terang-terangan memilih calon presidennya atau harus diam-diam? Sedangkan sudah ada sebagian ulama yang sudah mendeklarasikan dukungannya untuk salah satu capres. Lalu bagaimana Buya menyikapinya? Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda seorang ustadz yang memang Anda punya keyakinan tentang calon yang Anda pilih dan sudah membebaskan diri Anda dari kepentingan pribadi, maka Anda boleh kok mengajak orang lain. Tapi catatannya tadi, jangan caci maki. Jangan mencaci calon yang lainnya. Anda ustadz, cukup Anda bilang, saya cenderung kepada ini, semoga dia menjadi pemimpin yang baik. Itu tidak usah tambah, jangan cari ini loh ya, nggak usah pakai begituan. Ngapain? Ustadz kok. Anda ustadz jangan membuat dinding memisah, sebab semua calon itu juga umat Nabi Muhammad yang harus Anda bawa kepada kemuliaan. Anda baru menjadi orang hebat kalau ternyata bisa menjadikan hati mereka tidak musuhan dengan Anda, ustadz kok. Jadi Anda boleh memilih calon tertentu sesuai dengan ijtihad Anda, keyakinan Anda. Anda mau ya memilih, kemudian setelah itu jangan caci maki, jangan mengolok, jangan merendahkan yang lain, cukup. Wahai saudara-saudaraku, wahai jamaahku, misalnya aku memang kecenderungan di hatiku memilih dia sesuai dengan yang aku pahami tentang program-programnya. Selesai sampai di sini ya. Tolong, kalau kamu ikut aku, jangan mencaci yang lainnya. Baru begitu dong nasihatnya. Selesai. Nah, jangan sampai kita membuat, Masya Allah, permusuhan umat. Mohon maaf, kita menemukan orang itu serius. Ini kan ada tiga ya. 3, 1, 2, 3. Kalau Anda di kampung, Anda lihat orang kampung itu debat, itu orang kampung nggak dapat kursi dia. Itu membela itu mati-matian. Bener pokoknya harus. Saya 01. Wah gini, yang 102. Ini berantem itu serius itu. Mereka tuh bukan karena dikasih duit ya. Memang karena punya keyakinan bahasanya 01 menurut dia adalah terbaik. Di kampung sana itu biarpun tidak bertemu, misalnya kampung sebelah informasi paling bagus menurut dia 01, makanya keluar. Yang kampung 02 itu sama, wah 02 itu gini ya, ginian, wah fanatik dia. Yang kampung 03 begitu, kalau bertemu bisa berantem itu kalau tidak didiamkan. Selagi masih satu kelompoknya tetap sanjungannya habis. Tahu enggak, 0 ini pemimpin kita ini, calon kita ini, Masya Allah dia gini-gini, habis-habisan setiap hari. Oke, karena apa? Orang awam itu memang sesuai dengan pengetahuannya dan dia meyakini seyakin-yakinnya. Lihat, kalau tiba-tiba Anda ngomong pemimpinmu nggak bener tuh, itu dia sakit hatinya, paling tidak dia jauh dari Anda. Seperti itu. Akan tapi kalau ternyata Anda meyakini calon Anda adalah hebat, benar, kemudian Anda menyerukan kebaikannya dengan akhlak mulia, dia akan terpesona kok, bukan lari. Maka yang suka mencaci adalah menjatuhkan calonnya. Selesai. Anda tidak sayang kepada calonnya, Anda mengundang orang untuk mencaci dia, untuk mencari aibnya. Selesai, itu saja. Jadi ustadz boleh, ustadz sah, punya pilihan, sah-sah saja. Kalau ada ustadz yang belum punya pilihan, mungkin masih ada pertimbangan lain, juga sah. Karena dia mungkin ada punya misi besar, dibalik belum menampakkan siapa yang dipilih. Itu sah saja. Kenapa? Yang penting dia tidak mencaci. Dia mencaci, ustadz kok milih, atau ustadz kok tidak milih. Lah ini kan sama saja, caci maki kan macam-macam modelnya. Kenapa? Diam saja sudah. Ya tidak milih, mungkin kebimbangan, husnudzonnya kuat, dipikir tiga-tiga yang baik semuanya, atau membingungkan semuanya, kan dia bisa saja dalam keraguan. Tinggalkan belum waktunya istikharah terakhir. Istikharah terakhir adalah nanti misalnya. Kalau malam besok pilihan saya akan istikharah seperti apa besok. Bisa saja. Mungkin saat ini masih penggalian informasi. Maka ya kalau ada ustadz belum memutuskan pilihannya, ya semoga nanti juga memilih yang terbaik. Yang sudah memilih tapi tolong beradab yang baik. Itu yang kita rindukan. Di hari politik ini, di bulan politik ini. Ingat, tolong dengar semuanya. Dan kami berharap bahwasanya calon presiden ini mau mencatat omongan kami ini. Dan setiap spanduknya ditempelin kalimat ini. Saya pede karena yakin itu yang kami rindukan. Ya nggak berani nulis, ya nggak tahu apa yang diinginkan nanti. Apa? Sederhana kalimat yang perlu saya sampaikan. Kami rindu bahwasanya Anda ini biar beda pilihan, tidak musuhan, tidak berantem. Kan itu. Kita sudah lama ribut kan? Kampret sama cebong, tahu? Di mana dia? Masya Allah. Ada orang ribut dengan hal semacam itu.
Yang satu jadi presiden, yang satu jadi menterinya. Sudah selesai. Bisa menehente bareng. Yang di bawah berantem nggak selesai. Keluarga nggak tegur siapa. Tapi kita pengen bahasanya pemilu ini adalah indah. Anda harus jadi orang cerdas. Jangan mau diadu domba, diajak bermusuhan. Suami sama istri bisa saja beda pilihan loh ya. Oh ini kantornya beda. Ini kantor sana beda pilihan, nggak ada masalah. Tetap indah mesra. Akhir pemilihan nanti langsung ke dokter positif kembar 3. Jangan bikin ribut masalah. Sebab gara-gara beda ini, grup WA, ada satu yang Masya Allah, itu juga nggak enak hati. Di masjid, dia paling vokal, dia paling begini, sudah nggak enak masjid. Maka ambil rambu-rambu ini, insya Allah di masjid ini indah, di WhatsApp Anda indah, rumah tangga Anda indah. Sederhana. Hamba Allah dengar. Catat ini semuanya. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Itu saja sudah. Kalau Anda mau pakai ini, kalau ada calon presiden nggak berani mengangkat kalimat ini, nggak tahu apa yang diinginkan. Karena saya capek, saya melihat permusuhan luar biasa. Sudah, kita jangan bermusuhan, hamba Allah, kita perlu indah. Ingat, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Tim sukses, Anda harus berani ngomong gitu. Makanya biarpun katanya mendukung orang, memang calonmu itu bukan malaikat ya. Sebab ini adab, akhlak jadi ciri Nabi. Nabi pernah melarang, anak muda, jangan kau caci ibumu loh ya. Jangan kau caci ibumu. Kan nggak masuk akal ya Rasulullah, bagaimana seorang anak mencaci ibunya. Oh ada, kau caci ibunya orang, maka orang itu akan membalas mencaci ibumu. Anda mencaci calon orang lain, dia akan mencari calon Anda dan akan dicaci. Anda berarti mencaci calon Anda sendiri. Tidak beradab Anda itu. Kenapa caci maki? Memang calonmu malaikat. Saya juga tidak tertarik dengan sebagian. Ada kita masuk ke grup-grup, saya tidak balas. Sudah mulai caci maki gaya malaikat, kayaknya calonnya malaikat. Sudah mencaci yang lainnya habis-habisan. Semuanya caci maki. Coba lihat. Mana adabmu? Mana akhlakmu? Hai hamba Allah. Kita perlu belajar adab akhlak. Sudah kelihatan Buya begini, kalau masih melakukan berarti Anda ini dungu bener. Nah, ini saya rindu Anda bahagia. Kadang harus pakai bahasa kasar ya. Ada kelas orang cerdas pakai isyarat faham ya. Ada orang cerdas rata-rata harus pakai omongan. Ada orang kelas bebel pakai pukulan kayak hayawan, kayak binatang. Tidak tahu Anda ini kelas apa. Kami rindu damai, betul. Berbeda agama, beda suku, nggak perlu caci maki. Hitam dengan putih bagusan mana sih? Yang bener, rambutmu putih? Enggak kan? Enggak juga, tergantung dong kok enggak. Tidak jaminan putih lebih bagus dari hitam. Coba dibilang rambut putih nggak enak kan? Sudahlah, jangan bangga dengan keputihanmu atau bangga dengan hitammu, udah ada. Sudah salah ibu, coba dibukanya. Hitam jangan rambut putih rambutnya, putih rambutnya. Seperti itu sebetulnya, nggak perlu kita. Semuanya punya kebanggaan masing-masing. Tidak perlu kita saling merendahkan. Saya mau bertanya Buya, gimana tips ya supaya kita punya pemikiran yang positif Buya dalam melihat hal apapun gitu. Kan sekarang kan lagi musim pilpres. Supaya jangan menjatuhkan lawan gitu. Tipsnya tuh gimana Buya? Punya pemikiran positif tuh gimana? Baik pertanyaan bagus. Anda dan saya, kita harus sadar kita tuh manusia, Allah beri namanya hawa nafsu. Dan dengan hawa nafsu inilah kita akan naik pangkat, kita akan punya keistimewaan. Kalau nggak punya hawa nafsu nggak naik pangkat. Maka kemenangan kita memerangi hawa nafsu. Maka belajar, nggak bisa serta-merta. Jadi kita perlu belajar melatih dari kawan, dari ini nanti. Berlatih di saat aku mencaci. Ada sebagian mencaci, kalau sampai aku mencaci saya bayar 50.000. Ada sampai ngomong gitu suatu latihan. Biar saya nggak biasa mencaci. Jadi kita perlu melatih diri kita. Berlatih. Sambil berlatih kita merenung, apa sih pahitanya nyaci. Kita kenceng bela-bela dia pun belum tentu ngerti kita kan. Bisa barangnya begitu kadang-kadang. Kita ramai, kadang di bawah berantem, yang di atas ketawa-ketawa sudah minum kopi bersama. Kan gitu kalau urusan politik. Yang di atas sudah minum peta bersama, sudah diangkat jadi menteri lagi bahkan. Ini di bawah masih berantem. Aneh. Nah ini kita bodoh sebetulnya.
Jadi berlatih, betul pertanyaan penting gimana? Itu kalau sudah hati benar akan berlaku ke siapa saja. Tapi kalau hati gak benar akan berlaku ke siapa saja. Hanya belum saja. Nanti bisa saja kita marah kepada istri yang gak jelas. Dendam pada istri gak jelas. Seperti itu. Jadi berlatih. Saya wajib mulai hari ini karena saya sudah dengar, saya tidak akan menjadi, tidak akan mengolok. Pondok ini saya tidak ada masalah kok. Tidak ada calon bupati, calon gubernur, calon manu yang berani menginjakkan kaki ke tempat ini dengan niat, dengan PD kalau saya pengen jadi bupati, enggak ada. Pondok ini pondok terjaga. Ayo, mana ada bupati? Tidak ada, bahkan tidak ada yang ngomong, Buya boleh enggak saya masuk? Dia sudah ngerti, karena saya sayang ke dia. Mereka enggak akan datang ke sini. Tim sukses, beberapa calon presiden datang, Buya mau ketemu enggak? Yang pengen ketemu dia atau ente? Kalau dia suruh telepon saya, kalau ente nggak ada perlunya ente. Karena apa? Saya hubungan baik dengan mereka. Maksudnya ini. Jadi kita ngerti apa sih buah daripada saya kalau tiba-tiba membela dia mati-matian, marah. Kemudian tiba-tiba membenci sebelahnya. Apa sih buahnya? Hasilnya apa? Gak ada guna. Kita harus merenung begitu. Jadi alhamdulillah di sini ini pondok yang aman. Tapi kami baik dengan calon bupati, ada calon bupati 1, 2, 3 itu. Kalau mereka datang di tempat rame-rame nggak ada, kita majelis besar. Cuman di antara calon mungkin ada calonnya mungkin ini kemarin yang nggak jadi itu. Ada beberapa calon kalau datang kita itu malam-malam biasanya. Buya mau ketemu minta apa, mau ngapain? Ya minta doanya. Sudah jam 11 malam nggak ada, security pun nggak tahu, suruh masuk orang. Saya minum muntah bersama, selesai saya nasihati, selesai. Saya cinta kamu, selesai. Baik kamu nggak jadi, kalau tidak jadi tetap aku cinta kamu. Pondok ini tidak dibangun dengan bantuan pemerintah. Tapi dari kocek Anda ini pondok ini, tidak ada bantuan pemerintah. Dari kocek hamba-hamba Allah seperti Anda. Jadi kita tidak punya musuh. Saya tidak punya musuhan dengan Pak Prabowo, saya tidak punya musuhan dengan Pak Jokowi, saya tidak punya musuhan dengan sekarang siapa? Pak Anies. Dan mereka kalau ketemu pasti senyum-senyum saja dengan itu. Jadi tidak ada masalah. Jadi jangan Anda buat musuh deh. Jadi makanya pengennya kita ini, biarpun beda pilihan tetap Vespa bersama, gitu loh. Jangan gara itu sudah grupnya beda, aku mau Vespa ini. Tidak ada. Dan memang kadang-kadang ada orang bikin pegel. Coba ada grup. Ini grup Vespa ini adalah dukung si A. Tiba-tiba ada satu nyelekit dukung B. Itu jadi keruh semuanya. Jadi gak enak. Ya enak sudahlah. Urusan itu gak usah dimasukkan ke grup ini. Kalau lagi bahas Vespa, bahas rutenya mana, minum teh di mana, kapan Buya diajak, gitu saja. Jangan ngomong presiden, sudah selesai. Harus hidup indah, berlatih, wajib. Anda jangan mau dibohongi oleh hawa nafsu. Memang saya tidak kenal dengan beberapa, saya kenal, cuma saya biasa saja. Saya tidak angkat dia juga, saya tidak pernah menjatuhkan dia. Biasa saja. Kalau seandainya ada calon, datang ke sini, saya ustadznya, Anda muridnya, selesai. Kalau giliran ke kantor bupati, saya rakyat, kan begitu kan? Saya hormat, selesai. Ya, Anda punya wibawa sebagai rakyat yang hebat. Tandanya apa? Tidak mencaci calon presiden. Tidak mencaci calon gubernur, baru hebat. Caci maki untuk apa? Tidak ada perlunya. Ya, insya Allah bismillah, belajar. Mau nyaci, stop. Langsung diganti. Makanya diganti. Setiap saya mencaci, ganti, ya Allah semoga beri hidayah kepadanya, ya Allah. Semoga beri segala kebaikan, ya Allah. Ada cerita ini, satu calon bupati waktu itu. Bupati. Wali kota enggak, bukan bupati karena di tempat sana, di kota, kita di kota. Calon wali kita datang. Buya minta doa. Doa apa? Ya saya lagi nyalonkan semoga biar dimudahkan jadi. Oke, baik, ikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Jika fulan itu, lawannya maksudnya. Dia layak jadi wali kota, jadikanlah dia ya Allah. Enggak ngikuti dia. Buya, saya. Ya Allah, kalau memang dia layak jadi wali kota, jadikan dia. Buya, saya. Wah, berarti Anda ini egois, enggak mau doain orang lain. Kayaknya enggak jadi deh gitu tuh. Yang penting siapa saja kan jadi. Yang penting siapa saja jadi kepala daerah. Yang penting baik, bukan harus aku. Kalau harus aku kayaknya sudah enggak baik ini ceritanya. Akhirnya sudah, itu Bu ya, padahal ada janji loh dari Nabi Muhammad. Kalau kamu senang doakan orang lain, kamu yang didahulukan oleh Allah. Sudah terlambat tapi. Enggak jadi beneran kebetulan. Kalau jadi kan saya malu juga itu. Jadi enggak. Jadi tolonglah biarpun bersaing mendoakan. Ini kalau seandainya, ini bocoran. Kalau seandainya calon presiden ini nanti, setiap doain ya Allah semoga rival-rival saya, kalau memang dia baik, lebih baik dari saya jadikan dia. Semua orang jatuh cinta ke dia. Cuman dia enggak ngerti rumus ini.
Coba setiap di mimbar dia khutbah, ngomong ya Allah, mungkin Pak A misalnya, Pak A ngomong, ya Allah semoga calon B dan C ini kalau memang cocok jadi presiden jadikan dia, saya akan dukung dia ya Allah. Enggak doain untuk dia, wah semua jatuh cinta, cuman yang pinter begini tidak gampang. Karena doakan orang lain itu adalah menyentuh hati kita sendiri. Enggak perlu doain, kita sudah enggak bercaci maki. Sudah lama saya pun kadang diajari oleh jamaah untuk caci maki. Kadang-kadang jamaah, ya saya tidak mengatakan kurang ajar, ngajari saya kemudian, Buya, gimana pendapat Buya tentang ustadz ini atau artis ini atau pejabat ini? Wah, ini kurang ajar, ngajari saya ngomentari dia ini macam-macam. No. Ini saya nggak akan terpengaruh. Padahal saya sudah menghindari dari mengolok pun kadang omongan saya masih menyakitkan orang. Bagaimana kalau saya tidak menjaga? Ayo. Saya menjaga menghindari mencaci siapapun. Cuma kadang-kadang ada yang sakit kena sana. Namanya manusia saya. Bagaimana kalau tidak menjaga? Sudahlah. Hari ini madhab kita madhab menjaga rasa orang. Istimewa. Ini akan terbiasa hidup Anda dengan saudara. Anda dengan ibu. Anda dengan istri. Enak hidup begitu. Hidup bahagia kok susah banget. Gak punya rumus dia itu. Bahagia itu enak ya.